membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama hanya kita melempari balang jumroh. Ayo, sama-sama satu Allahu Akbar. Baik para sahabat sekalian, statement yang dikeluarkan oleh Rocky Gerung berupa kritikan dan juga penghinaan terhadap Presiden Jokowi ternyata membawa dampak negatif bagi dirinya. Tidak hanya dilaporkan ke pihak berwajib, tetapi justru rumah kediamannya di Sentul Bogor digeruduk massa bahkan dilempari dengan batu. Mari kita saksikan video selengkapnya. Membuat keonaran rakyat Indonesia, membuat kegaduhan. Makanya kita sama-sama lempari rumahnya Rocky Gerung ya. Sama aksi spontanitas geruduk rumah Rocky Gerung di Bojongkoneng, Babakan, Madang, Sentul Bogor. Wah, ini parah ini. You say our president bastard, but in fact you are the fucking bastard. Okay? You say our president is bastard, in fact you're the fucking bastard. Kemarahan rakyat Indonesia. Kami minta agar Indonesia ini kondusif. Apa yang telah dilakukan yang menyebabkan keonaran, yang menyebabkan kemarahan warga ini lempar-lempar segera batu. diantisipasi oleh pihak kepolisian. Kami minta bagian dari presiden tangkap Rocky Gerung, tangkap Rocky Gerung. Okay. Ayo, tangkap Rocky Gerung. Tangkap si Rocky, sekarang juga. Kasihan ya. Kami mohon di sini kami menyampaikan aspirasi untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Mari kita harus lawan, Kita tidak merusak barisan. Ayo, kita sebelum mengakhiri. Parah ini. Mungkin ada sepatah dua kata dari. Baik sahabat sekalian, setelah kita menyaksikan satu buah video barusan, ya memang itu hak mereka untuk melakukan unjuk rasa dan lain sebagainya dan menggeruduk rumah kediaman Rocky Gerung. Itu tidak jadi menjadi persoalan. Tetapi ketika menyaksikan video tadi dengan ya dilempari batu dan lain sebagainya, mudah-mudahan hanya sampai sebatas itu. Tidak lebih jauh mereka melakukan pengerusakan. Justru niat baiknya akan menjadi sesuatu yang keliru, bisa memunculkan persoalan baru. Dan bisa saja Rocky Gerung akan melaporkan pengerusakan dan lain sebagainya. Nah, ini yang perlu dipertimbangkan oleh para relawan ataupun para pengunjuk rasa. Provokasi yang telah membuat fitnah, yang telah membuat kegaduhan Indonesia ini, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami menyembah, ya Allah. Hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tolonglah kami, ya Allah. Jagalah Indonesia kami, ya Allah, daripada fitnah orang-orang yang benci kepada Presiden. Masih banyak orang ya ini. Pihak berwajib ada. Bajingan Teo, bajingan penyerancut, dia telah mengasuh rakyat Indonesia dan telah melukai hati dan perasaan kita semua. Betul tidak teman-teman? Saya mau teman-teman, kita akan bergelombang, kita akan terus melakukan aksi unjuk rasa hingga Rocky Gerung ditangkap. Setuju semua? Kita akan berulang-ulang, bahkan kalau perlu kita akan menginap di Polda Metro Jaya. Untuk apa? Agar segera kepolisian Republik Indonesia menindak Rocky Gerung untuk segera ditangkap. Karena Pak Jokowi, tetapi semata-mata karena Rocky Gerung sudah benar-benar membuat gaduh bangsa ini. Ingat, pasal yang kita adukan bukan penghinaan. Jangan dijadikan alasan penghinaan tidak masuk untuk pihak kepolisian Republik Indonesia. Tetapi pasal ujaran kebencian, provokasi,
fitnah dan kegaduhan itulah yang dilakukan oleh Rocky Gerung. Kami di sini mendukung pihak kepolisian Republik Indonesia dan percaya kepada Bapak Kapolri pasti mampu mengusut tuntas dan menangkap Rocky Gerung. Dan jika Rocky Gerung tidak juga ditangkap, maka kami akan turun ke rumahnya Rocky Gerung lebih banyak lagi yang berikutnya. Dan perjuangan kami tidak akan berhenti sampai di sini. Kami akan terus berjuang, bersuara, bergerak sampai Ini Rocky Gerung tuntutannya ditangkap. pasalnya berbeda, ini penghinaan lagi. Salam NKRI. Merdeka. Tangkap Rocky Gerung. Dari awal saya menduga Rocky Gerung terganggu dengan kerja hebat dan progresif yang ditunjukkan oleh Pak Jokowi sebagai Bisa presiden. jadi ini. Rocky Gerung yang merupakan orang dekat Pak SBY mungkin merasa iri dan akhirnya frustasi dengan pencapaian hati ya. demi pencapaian yang diraih oleh Pak Jokowi selama ini. Oleh karena itu Rocky Gerung kehilangan kontrol narasi ketika melihat kerja pemerintahan Pak Jokowi. Makanya keluarlah kata-kata bajingan tolol. Nah, beberapa lembaga survei kredibel mempublikasi tingkat kepuasan publik terhadap kinerja kepemimpinan Pak Jokowi di atas 80%. Kepuasan publik di atas 80% merupakan pencapaian tertinggi dalam sejarah Indonesia bagi seorang presiden yang akan mengakhiri masa jabatannya. Kebebasan berpendapat dijamin di negara kita. Kebebasan merupakan bagian penting dari demokrasi. Kebebasan memiliki dasar hukum yang telah diatur dalam konstitusi kita. Pasal 28 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Namun, kebebasan berpendapat harus juga bertanggung jawab dan jangan menghina dan menyerang secara pribadi. Silakan Rocky Gerung kritik kebijakan dan program pemerintahan Pak Jokowi. Mau dengan nada lantang, teriak keras pun tak masalah. Asal jangan mencaci maki pribadi seseorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pernyataan sikap Ketua Ormas Ferdayak. Talino, Bacaramin Kak Saruga, Basengat Kak Cubata. Arus. Saya, Raffi Hidayatullah, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Forum Pemuda Dayak Kabupaten Barito Timur. Dengan ini, kami semua dari Kabupaten Barito Timur, terkhusus daripada Forum Pemuda Dayak, mengecam Fordayak ya, RG Forum Pemuda Dayak. Rocky Gerung yang menghina Presiden Indonesia dengan kata-kata kotor. Karena Presiden adalah kepala negara yang seharusnya kita hormati bersama. Sekalipun Bung Rocky mengatakan bahwasanya Presiden adalah lembaga, sudah sepantasnya bagi kita sebagai warga negara Indonesia menjaga marwah itu. Maka kami dari Forum Pemuda Dayak Kabupaten Barito Timur menuntut agar Rocky Gerung segera diadili oleh aparat kepolisian demi menjaga marwah tersebut dan menjaga kedaulatan NKRI sehingga tidak terjadi provokasi dan hal-hal yang berbau sara. Terima kasih. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Cubata. Arus. Apa yang Anda sudah kelola untuk Indonesia? Selain Anda mengelola lidah Anda dengan bahasa-bahasa filsafat. Anda sudah terlalu brutal, Bung Rocky. Ya, sudah terlalu brutal. Presiden Jokowi masih ada anak istri. Mereka punya anak istri, ya. Jadi dia juga punya harga diri. Kalau sebatas presiden untuk melaporkan diri Anda untuk kerana undang-undang, udah nggak levelnya presiden Anda yang dilaporkan. Anda ya, siapa juga tidak terlalu penting ya. Kami ini yang merasa sakit hati dan sebagian ada yang melaporkan. Itu sudah level Anda. Anda bukan levelnya presiden. Ya. Level Anda dengan relawan secukup. Rocky, bukan pinter. Sepertinya Anda ini cuma sirik. Kalau berdebat bawa-bawa filsafat. Ya. Anda katakan Jokowi jualan ke Cina, jualan IKN
ucapan Anda ini harus Anda pertanggungjawabkan. Benarkah dia menjual IKN? IKN adalah ada di Republik Indonesia. Ya. Apakah Jokowi ini Bisa dijual. menjual negara? Anda harus tanggung jawabkan itu. Kau ini sok segala-galanya, sok pintar, ya. Misal kata, kau dijadikan presiden, apakah kau bisa sebaik mungkin kau jaga Indonesia, kau buat Indonesia? Ya. Belum tentu ya. Membenci Jokowi yang ketawa-ketawa begitu itu, ya mereka ketawa. Tapi bukan karena ketawa itu kepintaran Anda. Mereka ketawa itu karena mengejek Jokowi. Karena mereka pembenci Jokowi. Ya. Kau menganggap diri kau pandai. Aduh. Hebat. Intinya, Rocky, nggak ada orang sempurna di dunia ini. Seperti Anda juga, Anda tidak sempurna. Bagaimana kalau keadaan Anda dicaci-caci seperti itu? Anda tahu keadaan Anda bagaimana? Ada nggak kekurangan Anda? Hah? Bagaimana kalau dicaci? Mungkin Anda sudah nuntut. Jadi untuk masalah ini semua, Bung Rocky, sudahilah. Mungkin pun nggak disudahi, Anda yang akan disudahi. Kita lihat aja Anda masuk atau tidak masuk dengan tuntutan ini, ya. Anda pertanggungjawabkan itu, ucapan Anda itu semua. Berani bicara, berani bertanggung jawab. Karena Baik sahabat sekalian, pada beberapa kesempatan lalu, Rocky Gerung menyatakan bahwa apa yang ia perjuangkan dengan memberikan kritikan pedas terhadap Presiden Jokowi, itu justru ia lagi memperjuangkan hak rakyat Dayak. Karena baginya, pembangunan IKN tanpa adanya persetujuan dari masyarakat adat sepertinya dipaksakan, dan masyarakat adat Dayak itu sendiri belum mengizinkan, tetapi tetap dibangun IKN tersebut. Oleh karena itu, Rocky Gerung menyatakan bahwa justru ia lagi memperjuangkan hak-hak masyarakat Dayak. Tetapi yang menjadi kenyataan, kenapa masyarakat Dayak balik menyerangnya dengan melakukan unjuk rasa serta melaporkannya di pihak berwajib. Mari kita dengarkan cuplikan videonya di mana Rocky Gerung menyampaikan bahwa ia lagi memperjuangkan hak-hak masyarakat Dayak. Tapi saya mau jelaskan pada kesempatan ini, saya justru membela hak masyarakat adat supaya lahannya tidak dijual ke orang asing. Itu kan yang saya lakukan sebetulnya kan. Jadi justru berkali-kali saya bilang bahwa IKN itu harusnya ada izin dari masyarakat adat, namanya AMDAL. Saya 3 kali diundang oleh tokoh-tokoh adat di Kalimantan, tuh Banjar, Dayak segala macam. Dan saya ucapkan itu tuh. Karena saya sayang Papua, Kalimantan. Itu tempat nenek moyang, tempat kita berharap ada masa depan. Kita bayangkan bahwa seandainya bumi ini ludes jadi padang pasir, masih ada rumput, masih ada hutan kecil, masih ada oase di Kalimantan. Kan itu yang saya bela justru. Jadi kalau saya dianggap menghalangi IKN, memang saya menghalangi IKN demi masyarakat adat Kalimantan, demi orang Dayak, demi orang Banjar segala macam. Kalau dihitung mungkin udah 5 kali saya diundang oleh universitas maupun teman-teman adat di situ. Itulah cuplikan video di mana Rocky Gerung menyampaikan bahwa ia memang benar-benar memperjuangkan masyarakat Dayak, adat Dayak. Ya, jadi menghalang-halangi IKN itu juga untuk kepentingan masyarakat adat Dayak. Apakah benar demikian? Dan apakah benar pembangunan IKN itu tanpa adanya persetujuan dari masyarakat adat? Yang menjadi kebingungan kita adalah IKN tetap berjalan pembangunannya, dan justru tidak ada dilakukan unjuk rasa dan sebagainya untuk menolak IKN tersebut. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang kita bingung. Oleh karena itu, mari kita lihat atau saksikan bersama cuplikan video di mana Jokowi begitu akrab dan dekat dengan masyarakat adat Dayak. Bahkan kunjungannya ke sana disambut luar biasa, dan juga masyarakat adat Dayak dengan antusiasnya menerima beliau, dan bahkan mengangkatnya sebagai Raja Dayak. Dan di sini letaknya di mana pembangun IKN sebenarnya tidak bermasalah. Pertama-tama izinkan saya dalam kesempatan yang baik ini menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya
atas dukungan yang diberikan masyarakat Kalimantan, utamanya dari suku Dayak, terhadap pembangunan ibu kota Nusantara di Kalimantan. Nah, itu. Karena kita akan membangun ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan, tentu saja dukungan dari masyarakat suku Dayak sangat dibutuhkan. Apakah saudara betul-betul mendukung benar? Nah, Benar, ibu kota Nusantara di Kalimantan. Adalah pemimpin yang goblok, pemimpin yang pengecut. Pasti itu nanti yang akan dituduhkan oleh saudara seperti otak kotornya si Rocky Gerung. ini masyarakat ini asik aksi unjuk rasa damai Presiden Jokowi ini adalah MADN dan Ormas Dayak di depan Mabes Polri. sudah diangkat dengan tatanan adat Dayak menurut adat Dayak Ngajo Kalimantan Tengah. Pak Jokowi sudah diangkat menjadi pemimpin Dayak. Raja Dayak. Oh, Pak Jokowi ini tuntutan itu sudah dikukuhkan hukum dengan adat. upacara adat Dayak. Upacara adat Dayak itu adalah upacara adat yang dilaksanakan di Kalimantan Tengah, yaitu gelarnya yang bergelar beliau itu adalah Raja Haring Hatungku Tungket Langit, yang memiliki makna bahwa Jokowi itu adalah raja bijaksana yang berkepribadian luhur dan penopang keutuhan negara Republik Indonesia. Luar biasa ya. Artinya, Bapak Ibu Saudara sekalian, saat ini Jokowi yang sudah dikukuhkan sebagai raja hukum ini tadi, saudara-saudara, berarti kita orang Dayak juga merasa kita dilecehkan. Ya, orang Dayak tersinggung berat. Apakah kita mau menerima itu? Tidak. Apakah kita harus menuntut? Kita harus menuntut, saudara-saudara, hukum adat. Ini tuntut hukum adat malah ini. Dengan Berat penuh jadinya. ketegasan, dengan penuh keberanian, dengan penuh kebijaksanaan, kami dari Majelis Adat Dayak mewakili seluruh Dayak Indonesia, seluruh bangsa Indonesia, seluruh masyarakat Dayak di Indonesia akan melaporkan saudara Rocky Gerung karena pernyataan beliau terhadap Presiden Republik Indonesia yang juga adalah diangkat menjadi pemimpin Dayak. Itulah saudara, di mana ketidakpuasan masyarakat Dayak dengan melakukan unjuk rasa dan melaporkan ke pihak berwajib, itu bukan semata-mata penghinaan itu hanya ditujukan untuk Jokowi secara pribadi atau juga presiden, tetapi masyarakat Dayak sendiri juga merasa tersinggung berat karena Pak Jokowi sendiri sudah diangkat menjadi pemimpin Dayak, salah satu pemimpin Dayak ya. Jadi dengan gelar yang kita dengarkan bersama tadi, bahwa ia adalah raja yang bijaksana dan lain sebagainya, sehingga ketika Pak Jokowi dihina, orang Dayak merasa tersinggung. Dan saatnya mereka menuntut, kalau memang hukum positif tidak dijalankan, maka hukum adat harus dijalankan. Dan inilah tuntutan mereka. Sepertinya kalau dikaitkan dengan adat memang sangat wajar. Karena ketika seseorang atau bagian dari keluarga itu, dari komunitas suku itu sendiri dibuat tersinggung ataupun dicaci maki dan lain sebagainya, tentunya juga anggota komunitasnya tidak akan terima. Dan ini sebagai bentuk perlawanan dari komunitas itu sendiri, dalam hal ini adalah masyarakat adat Dayak.
Satu lagi yang membuat masyarakat adat tersinggung ini adalah ketika dikait-kaitkan Rocky Gerung dengan hubungannya dengan IKN ya. Rocky Gerung mengatakan bahwa IKN ini sepertinya mau didagangkan atau mau dijual oleh Jokowi ke Cina. Nah, dalam kritikan Rocky Gerung, dalam video kritikan tersebut kita menyaksikan bahwa atau mendengarkan bahwa Rocky Gerung mengatakan Presiden Jokowi lagi ke Cina ya untuk istilahnya menjual negara ini. IKN diberikan kemudahan dan lain sebagainya untuk investor dari Cina untuk melakukan investasi di IKN. Dan ini menurut Rocky Gerung ini adalah sebuah bentuk Jokowi yang mau mempertahankan legasinya dan juga untuk kepentingan pribadinya dengan menjual negara ini. Nah, di sini masyarakat adat Dayak tersinggung berat kalau disebut IKN itu mau dijual. Karena sesungguhnya IKN itu berada di Pulau Borneo atau Pulau Kalimantan, di mana suku terbesar itu adalah suku Dayak. Nah, di sini secara tidak langsung Rocky Gerung menyatakan bahwa Pak Presiden ini justru mau menjual orang Dayak itu. Karena mau tidak mau menjual orang Dayak, karena orang Dayak itu menghuni Pulau Borneo yang dimana dibangun IKN tersebut. Sehingga masyarakat adat Dayak nasional, Majelis Adat Dayak Nasional melalui LBH-nya akan melakukan upaya hukum dengan melaporkan Rocky Gerung ke pihak berwajib. Kemudian kami tersinggung selama ini Rocky Gerung tidak pernah memberikan kesan positif terhadap IKN. IKN selalu desender-sender, seolah-olah IKN mau dijual kepada Cina, mau dijual kepada orang untuk kepentingan pribadi. Itu tidak benar. Kami rakyat Kalimantan, terutama masyarakat Dayak, merasa tersinggung atas pernyataan tersebut. Karena itu, tanpa lagi menunggu waktu, setelah kami orasi ini, kami akan langsung melapor kepada Mabes Polri melalui Dirreskrim, Direktur Kriminal Umum yang ada di samping kanan kami ini. Kami akan membuat laporan dan kami akan kawal oleh pengacara-pengacara kami yang ada di Lembaga Bantuan Hukum Majelis Adat Dayak Nasional. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita semua harus sehati sejiwa untuk bersama-sama mengawal persoalan ini. Dan kami minta Bapak Kapolri jangan tutup mata. Pak Kapolri jangan tidak bertindak, harus bertindak. Bapak, jangan sampai Indonesia ini sudah konflik antar anak bangsa, sudah nanti rusuh, barulah nanti mau ditangani, diatasi. Sebelum nanti ada konflik, sebelum rusuh, sebelum ada kejadian apapun, seperti rencana dia tanggal 10 Agustus akan memacetkan seluruh Jakarta ini. Berarti beliau otaknya udah kotor. Dia mau buat macet, mau buat ini tempat ini supaya orang tidak bisa kemana-mana. Berarti orang akan mengalami kerugian material dan imaterial. Berarti otaknya itu sudah kotor, udah mau membuat pernyataan sikap masyarakat Dayak se-Indonesia terkait pernyataan Rocky Gerung dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Kak Jubata. Kami masyarakat adat Dayak se-Indonesia perlu menyampaikan hal-hal sebagai berikut. 1. Kami menyesalkan dan mengecam pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo dalam unggahan channel YouTube Repli Harun dengan judul "Ngeri Rocky sebut JKW memikirkan nasib sendiri, bongkar dosa-dosa ini." Ini yang orang tersinggung. Pada video yang di-share dengan durasi 17 menit 19 detik tersebut menayangkan pernyataan Rocky Gerung yang sangat provokatif dan penuh dengan ujaran kebencian yang dikaitkan dengan ibu kota Nusantara yang menurut kami masyarakat adat Dayak adalah telah melanggar tatanan adat dan kearifan lokal masyarakat adat Dayak. Kedua, kami tidak terima atas pernyataan Rocky Gerung karena bersifat provokatif dan berpotensi
membuat kegaduhan dan perpecahan di tengah masyarakat Indonesia. Ketiga, Rocky Gerung telah menyerang martabat dan kehormatan Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara, kepala pemerintahan dan simbol negara yang juga sebagai seorang warga negara Indonesia. Di mana Presiden Joko Widodo juga adalah pemimpin masyarakat adat Dayak karena beliau telah dikukuhkan dan diberi gelar secara adat menurut adat Dayak Ngaju oleh Ketua Umum Dewan Adat Dayak Provinsi Kalimantan Tengah dengan gelar Raja Haring Hatungku Tungket Langit pada hari Selasa tanggal 30 Desember 2016 di Kota Palangkaraya. Makna gelar tersebut adalah raja yang arif bijaksana, berbudi luhur dan mengutamakan kepentingan rakyat dalam setiap keputusannya. 4. Rocky Gerung patut disangkakan telah melanggar pasal 218 ayat 1 KUHP, yaitu menyerang kehormatan atau harkat dan martabat Presiden sebagai kepala negara yang harus dibela oleh rakyatnya, karena pernyataan Rocky Gerung tersebut bertentangan dan tidak sesuai dengan apa yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Beliau berupaya demi kejayaan dan keutuhan NKRI. 5. Rocky Gerung terindikasi ingin menggagalkan dan merendahkan keberadaan ibu kota Nusantara di Pulau Kalimantan dengan bahasa simbolik nawarin IKN ke Cina, yang berarti pula telah mencederai rasa keadilan dan harapan masyarakat Kalimantan. Berdasarkan hal-hal yang kami sampaikan, maka kami menyatakan sikap sebagai berikut. 1. Meminta kepada Bapak Kapolri untuk Persatuan dan Kesatuan dan memproses Rocky Gerung yang telah membuat pernyataan provokasi serta ujaran kebencian sehingga menimbulkan keresahan dan kegaduhan di tengah masyarakat. Baik para sahabat sekalian, itulah satu bentuk ungkapan kekesalan dan juga pernyataan sikap masyarakat adat Dayak nasional dan juga ormas Dayak di depan Mabes Polri dengan memberikan beberapa tuntutan mereka agar Kapolri segera menangkap Rocky Gerung dan melakukan proses hukum, karena tidak hanya menghina Presiden Jokowi, tetapi juga Presiden Jokowi adalah pemimpin masyarakat adat Dayak ya, karena sudah dikukuhkan. Dan juga mereka tersinggung karena lagi-lagi IKN ini dikait-kaitkan bahwa Jokowi ingin menjual negara ini, dalam hal ini terkait pembangun IKN ke pihak lain, dalam hal ini ke Cina. Dan ini adalah kekesalan dan juga ketidakterimaan mereka terhadap pernyataan Rocky Gerung tersebut. Dan dalam pernyataan sikap mereka tadi juga, ya mereka juga menyampaikan bahwa pernyataan ini sifatnya provokasi, sehingga akan menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat dan juga memberikan potensi peluang akan terpecah belahnya persatuan dan kesatuan di tengah masyarakat. Dan ini kalau kita kaitkan dengan hal yang sama terjadi ketika kasus Ahok juga sama. Ketika ia sudah melakukan permohonan maaf tetapi juga tetap diproses hukum karena memang desakan dan juga menimbulkan kegaduhan. Nah, apakah hal yang sama akan dilakukan oleh Polri terhadap si Rocky Gerung ini? Kita tunggu episode selanjutnya prosesnya seperti apa. Kami sebelum melakukan aksi demonstrasi ini, kami ke Polda Sulut untuk melaporkan apa yang sudah dilakukan juga kawan-kawan kita di luar sana di pusat, di Mabes dan di Polda Metro Jaya, dan kami mendukung laporan kami di Polda Sulut, mendukung laporan yang ada di sana. Jadi laporan kami diterima untuk mendukung laporan-laporan yang terjadi di Polda Metro Jaya dan di Mabes Polri. Kalau misalnya tidak diindahkan oleh Rocky Gerung, itu tadi ada hukum adat yang akan berlaku. Selain itu ada mungkin ini tuntutan hukum adat lagi. Upaya hukum lain yaitu ketika Pak Joko Widodo tidak melaporkan bahwa pada dasarnya ada pasal bahwa Rocky Gerung sudah membuat gaduh di Republik ini. Kegaduhan yang dibuat oleh Rocky Gerung secara masif ke bangsa kita ada pasalnya nanti.
Dan saya mengajak kita semua bergerak agar supaya pasal itu akan kena pada Rocky Gerung. Kegaduhan yang Rocky Gerung lakukan ada pasalnya. Makanya Rocky Gerung tidak akan bebas kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Datuk Seri Haji Syamsul Arifin SE, Ketua Umum Pengurus Besar Majlis Adat Budaya Melayu Indonesia, mengamati kekisruhan di beberapa hari ini masalah Rocky Gerung Majelis Adat yang Budaya Melayu sebagai Indonesia. orang akademisi, orang intelektual, membuat keributan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ditemukan dalam keadaan sehat walafiat di lapangan terbuka yang penuh makna. Sebagaimana penuh makna apa yang disampaikan oleh seluruh tadi, ini sangat mengutuk hati kita semua. Kami di Rumah Banjar mewakili rakyat yang ada 2016, 2008 bisa dan kelurahan. 154 Ini anggota dewan. terwakili 55. Yang tentu ini adalah suatu momentum yang sangat baik dan disampaikan oleh aliansi yang pada hari ini. Dan tentu yang bersangkutan sudah ada laporan masuk 15 menit. Ini tambahan sangat menguatkan. Kami sebagai wakil rakyat sangat tertulis hati melihat kita itu seolah-olah tidak ada manfaatnya. Jangan pun lawan tangan atau dipilih, kawan kaki pun saya tanda tangani hari ini. Hidup Pak Ayahanda Haji Sudiaraka. Hidup Kalimantan. Hidup. Kepada sekretariat Dewan, di samping suara ini sebagai ketua DPD ikut serta tanda tangan meluruskan menuju Pak Kapolri supaya Ketua DPR ya dari Kalimantan Selatan. karena makhluk yang satu ini memecah belahkan Kalimantan khususnya. Ini Rocky Gerung Apa yang disebut disampaikan makhluk. saudara tadi itu sangat terjurus hati kita. Maka dengan ini sepakat kami terima, nanti kami perbaiki dari pengantar langsung. Ya, pengantar langsung. Suratnya. Yang dikawal nanti, ya. saya ini ada anak Pak Kapolres, Pak Polresta, begitu juga ada Piluntel, semua yang penting di atas. Kami sangat sesuai dengan petunjuk nanti akan bagaimana nanti teknisnya pihak kepolisian. Pada kami intinya turut serta ikut tanda tangan meluruskan supaya tindakan dengan tanda tangan tetap dipikir supaya jangan disia-siakan. Karena mewakililah Kalimantan Selatan. Semoga perjuangan ini berhasil. Nanti Kopi Selaya, kamu apa? Kopi Selaya bisa ikut serta juga. Jadi terima kasih kepada Dinda terus serta mengiring pembangunan kita. Jangan sampai kita tidak ada yang di lagu seperti kita kincuk kita api. Kalau ini tidak jalan. Baik sahabat sekalian, itulah beberapa buah video yang coba saya reaksi pada kesempatan kali ini. Mulai dari rumah kediaman Rocky Gerung di Sentul Bogor diseruduk massa dan juga dilempari dengan batu, serta ada ungkapan yang dilontarkan oleh Rocky Gerung bahwa perjuangannya demi masyarakat Dayak sehingga dia memberikan kritikan keras tersebut karena baginya bahwa pembangunan IKN itu belum melalui persetujuan dengan masyarakat adat Dayak. Namun dalam video tadi juga kita menyaksikan bagaimana masyarakat adat Dayak sudah memberikan restu untuk dibangunnya IKN. Sehingga dengan secara tidak langsung bahwa kita melihat, menyadari ungkapan Rocky Gerung itu tidak benar. Bahwa dia lagi memperjuangkan masyarakat adat Dayak karena pembangunan IKN itu tanpa persetujuan masyarakat adat Dayak. Dan tadi kita menyaksikan sebuah video di mana Jokowi menanyakan ulang-ulang kepada ratusan ribu massa terkait pembangunan IKN dan semuanya sepakat untuk dibangunnya IKN tersebut. Bahkan Jokowi pada kunjungannya tersebut diterima secara adat dan juga diberikan penghargaan sebagai seorang pemimpin masyarakat adat Dayak. Dan dari sini kita tahu bahwa perjuangan Rocky Gerung itu untuk siapa sebenarnya.